Salam Bapak Ibu, selamat pagi dan selamat beribadah kepada segenap jemaat GKJ Limpung. Kiranya berkat-berkat Tuhan senantiasa tercurah atas kita semua. Warta gereja di pagi hari ini antara lain yang pertama atau yang A, ibadah Minggu tanggal 25 Juli untuk Induk Medono dilayankan oleh Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito secara online. Untuk pepanan subah juga dilayankan oleh Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito secara online. Kegiatan minggu ini PA umum untuk PA ibu-ibu, persekutuan doa jemaat malam Jumat, PA remaja dan pemuda, dan persekutuan doa pagi, semua bertempat di gereja. Namun karena waktu seperti ini untuk sementara sumeni. Yang C, pelayan Minggu 1 Agustus 2001, Minggu ke-1 menggunakan bahasa Jawa. Untuk sekolah Minggu dilayankan oleh Bu Mulyani, pemimpin pujian Ibu Aryani, Ibu Ruth Widianing Tias, organ tim musik Saudari Lydia, kolektor Saudari Lina dan Saudari Yeremiana, operator sound system oleh Bapak SK, pembuat slide dan operator oleh Saudara Yulian. Sedangkan kebersihan Minggu PON tanggal 31 Juli, petugasnya adalah Ibu Karsi, Ibu Hartuti, Ibu Rundaya, Ibu Surati, dan Ibu Haryanti. Yang D, persembahan Minggu tanggal 18 Juli 2021, persembahan Minggu tanggal 18 Juli 2021, sebelumnya mohon maaf karena belum dapat dilaporkan, masih semua persembahan masih di tempat para jemaat. Selanjutnya, untuk jemaat dipersilahkan mengumpulkan persembahan secara pribadi ataupun tiap keluarga. Untuk selanjutnya dapat dipersembahkan dalam ibadah offline di gereja. Yang E, warga sakit dan lanjut usia. 1. Bapak Nepan, Ibu Kustina, Bapak Bohori, Ibu Wartiah, dan Ibu Yohana. Ini adalah yang lanjut usia untuk Induk Medono. Sedangkan untuk subah, pepanan subah, yang yaitu Bapak Bambang Budiarto. Mohon doanya untuk saudara kita tersebut dan juga untuk saudara kita yang sedang sakit dan tidak tertulis dalam warta gereja ini, supaya segera diberitakan, diberi kesembuhan dan kesehatan. Amin. Warga ulang tahun. GKJ Limpung mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga gereja GKJ Limpung yang berulang tahun mulai tanggal 18 Juli sampai dengan 1 Agustus. Tuhan senantiasa memberkati dan hikmat Tuhan menuntun saudara. Amin. Yang ulang tahun pada 20 Juli yaitu saudara Liana Pramudianti, untuk sementara yang tertulis di sini. Maaf apabila ada jemaat yang belum tertulis. Perjamuan kudus reguler. Perjamuan kudus reguler yang sedianya
akan dilaksanakan pada Minggu 4 Juli 2021 untuk sementara diundur dan semoga dapat dilaksanakan besok pada Minggu 1 Agustus 2021 baik untuk Medono maupun di Pepandan Subah. Peneguhan Penatua dan Diaken. Peneguhan Penatua dan Diaken untuk GKJ Limpung Induk Medono rencananya akan dilaksanakan dalam ibadah Minggu 1 Agustus 2021. Mohon doanya agar dapat berjalan dengan lancar dan tanpa kendala, serta situasi sudah membaik. Untuk yang terakhir, berita lelayu. Telah pulang ke rumah Bapa di surga. Yang pertama, yaitu Bapak Suhardi, suami dari Ibu Yuli Kristanti Subah pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021. Jenazah telah dimakamkan di Eromoko, Wonogiri. Yang kedua, Ibu Sumarti, istri dari Bapak Sulasno untuk Subah pada hari Selasa 20 Juli 2021. Jenazah telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Poncol, Subah, Batang. Untuk yang ketiga, Bapak Suswantono, suami Ibu Badriah, Subah, pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021. Jenazah telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Poncol, Subah, Batang. Seluruh jemaat dan majelis GKJ Limpung menyampaikan rasa belasungkawa dan turut berduka cita. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali ibadah ini dengan menyanyikan Kita Masuk Rumahnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ibadah hari ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Cinta
Jemaat diundang untuk bersama-sama berdiri. Kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan Allah melalui Yesus Kristus. Berita anugerah terambil dari Injil Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28. Injil Matius pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-28, beginilah bunyinya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara-saudara, seringkali kita sebagai orang yang berdosa merasa letih, lesu, dan terbeban oleh dosa-dosa itu. Di dalam Kristus kita boleh datang dan Ia akan memberikan kelegaan, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita sambut dengan penuh syukur dan sukacita. Saudara-saudara, sebelum kita menyambut firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Saya hantarkan. Ya Allah, kami sungguh bersyukur jikalau pada ibadah kami hari ini ada kesempatan yang indah di mana kami boleh mendengarkan sapaan firman-Mu. Kami yakin bahwa firman Tuhan akan sungguh-sungguh bermanfaat bagi kehidupan beriman kami, sehingga kami beriman di tengah badai dengan tetap berserah dan beriman kepada Allah secara sungguh-sungguh. Firman-Mu kiranya menguatkan kami dan mampukan kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6, Yohanes 6 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 16 sampai 21, sebuah perikop singkat yang berjudul Yesus berjalan di atas air. Akan saya bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air
mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita semua yang mendengarkan dan yang melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tema khotbah pada ibadah ini adalah beriman di tengah badai. Beriman di tengah badai. Tentu tema ini akan kita refleksikan dari sebuah kisah yang tadi kita baca, di mana para murid Yesus menghadapi badai di Danau Galilea, ketika mereka malam-malam menaiki sebuah perahu dan tidak ada Yesus yang menemani mereka. Kalau boleh saya ulas singkat, waktu itu kisahnya adalah Yesus dan para murid sedang kelelahan setelah memberi makan 5.000 orang lebih. Lalu Yesus kemudian ingin menyendiri di atas bukit untuk berdoa. Lalu para murid diutus untuk pergi dahulu, melanjutkan perjalanan ke Kapernaum. Nanti Yesus akan menyusul mereka. Nah, ketika para murid Yesus ada di sebuah perahu dan mereka sudah mulai berlayar, hari sudah mulai gelap. Tetapi Yesus belum juga menyusul mereka. Yesus masih menyendiri. Sialnya adalah, seperti disebutkan di dalam bacaan tadi, ayat yang ke-18, sedang laut bergelora karena angin kencang. Laut bergelora karena angin kencang. Tentu ini adalah masalah yang serius yang dihadapi oleh setiap pelaut, apalagi perahu layar pada waktu itu. Nah, dalam situasi danau yang sudah gelap, sudah malam, dalam situasi terpaan angin kencang yang membuat laut kemudian bergelora, tentu para murid kemudian merasa takut dan bahkan mereka terancam bisa-bisa mati. Menariknya, saudara-saudara yang terkasih, dalam adegan bacaan kita tidak ada adegan heroik dari Yesus yang meredakan badai atau menjinakkan ombak. Tidak ada adegan pertolongan dari Yesus yang semacam itu. Yang dikisahkan adalah Yesus hanya, tanda kutip, berjalan di atas air. Nah, saya akan fokus pada ayat yang ke-19, yang lalu nanti kita akan refleksikan bagaimana beriman di tengah badai kehidupan yang kita hadapi masing-masing. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Menariknya adalah sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya. 2-3 mil itu kurang lebih sekitar 5 kilometer. Jadi para murid di tengah terpaan gelombang dan angin yang dahsyat, di tengah gelapnya malam, mereka mendayung kurang lebih 5 kilometer. Pertanyaan pentingnya adalah, mengapa Yesus tidak segera datang langsung? Tidak usah menunggu mereka mendayung 5 kilometer, itu kan jauh sekali. Barangkali mendayung 50 atau 100 meter saja, lalu Yesus segera datang. Itu kan akan lebih mudah. Mengapa 5 kilometer
harus ditempuh. Mereka harus berjuang keras mendayung sejauh itu. Baru Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, menarik kalau kita merefleksikan jangka waktu yang dihabiskan oleh para murid selama mereka mendayung kurang lebih 5 km. Kira-kira apa saja yang terjadi dalam benak mereka, dalam pikiran mereka. Dari ayat ini, ada 3 hal yang barangkali penting untuk saya bagikan kepada panjenengan semua. Yang pertama, ketika kita menghadapi badai kehidupan, sikap yang perlu dimiliki adalah keberanian menghadapi masalah. Keberanian menghadapi persoalan, bukan lari meninggalkan persoalan itu, meskipun berat. Para murid Yesus berani mendayung sejauh 5 km kurang lebih. Mereka berani menghadapi laut yang bergelora dan angin yang kencang menerpa mereka. Ya, barangkali kita bisa membayangkan mereka ada yang ketakutan, ada yang memilih, ya sudahlah kalau begini caranya kita balik saja. Toh itu pun nggak mungkin. Tidak ada pilihan lain kecuali menghadapi gelora, angin, dan ombak pada waktu itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di saat badai kehidupan menerpa manusia, ada orang-orang yang memilih kalah, memilih diam, atau bahkan memilih lari dari masalah. Tetapi ada orang-orang yang dengan kuat dan beriman teguh kepada Allah, mereka tetap berani menghadapi persoalan, tetap berani menerpa, bahkan menantang badai kehidupan yang menerjang. Orang yang tipe seperti apakah kita masing-masing? Tentu kita boleh merefleksikan dalam kehidupan kita. Namun firman Allah mengajari kita seperti para murid. Mereka berani menghadapi persoalan, berani menghadapi tantangan hidup. Maka jikalau kita hari ini sedang mengalami badai kehidupan apapun itu, mari kita hadapi persoalan kita dengan tetap beriman kepada Allah. Itu poin yang pertama, berani menghadapi masalah. Yang kedua, para murid menurut saya berhasil mengatasi kekhawatiran mereka, berhasil mengatasi rasa takut mereka, tidak semplah dan tidak putus asa. Bayangkan mereka waktu itu putus asa semuanya, lalu mereka ya sudahlah nggak usah mendayung, kita diem aja, kalau mati ya biar mati. Mereka tidak begitu. Tetap berusaha dengan sekuat tenaga mendayung, menyelamatkan diri. Mereka berhasil mengatasi kekhawatiran dan ketakutan dengan bertindak. Saudara-saudara, seringkali masalah yang kita hadapi membuat kita merasa takut, khawatir secara berlebihan. Barangkali pandemi kali ini datang menerpa kita seperti badai. Ada yang terdampak secara kesehatan, ada yang terdampak secara ekonomi, sosial, secara psikologis, dan macam-macam. Pandemi adalah badai yang menerpa kita semua. Maka mari kita belajar untuk bisa mengatasi rasa takut dan khawatir. Bukan dalam arti kita nekat. Justru kita perlu berhati-hati dan waspada dengan tetap berusaha mematuhi protokol kesehatan dalam rangka mengatasi rasa takut dan khawatir kita. Jikalau kita hari ini sedang merasa khawatir apapun masalah yang kita hadapi, mari terus berjuang mendayung, mengatasi ketakutan dan menghadapi kekhawatiran kita. Yang ketiga, para murid menanti dengan sabar sampai mereka terbebas dari masalah. Menanti dengan sabar. Harus mendayung 5 km, tentu waktu yang dibutuhkan tidaklah sebentar. Apalagi ombak menerjang, badai menerpa. Pasti susah payah dan pasti butuh waktu yang lama. Namun mereka sabar menanti Gusti Yesus datang. Mereka yakin bahwa Yesus akan menolong meskipun jangka waktunya tidak sebentar. Harus menunggu dengan sabar. Hari-hari ini kita diperhadapkan pada situasi
di mana seringkali masalah yang kita hadapi menuntut sikap sabar. Barangkali kita ingin segera lepas dari masalah, ingin segera bebas dari pergumulan. Namun seringkali bukankah butuh kesabaran yang luar biasa untuk bisa merasakan berkat, untuk bisa terbebas dari masalah yang kita hadapi. Maka mari sekalipun kita sedang menantikan kesehatan, menantikan penghiburan, menantikan damai sejahtera yang tidak kunjung datang, kita tetap sabar dan berharap pada pertolongan Tuhan yang pasti akan datang pada waktunya. Jangan hilang kesabaran, tetaplah berharap dan menanti. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, 3 hal yang penting menurut saya. Yang pertama, kita berani menghadapi masalah, berani menghadapi persoalan. Yang kedua, kita harus mampu mengatasi segala khawatir dan takut. Dan yang ketiga, kita harus punya kesabaran menantikan pertolongan dari Tuhan. 3 sikap inilah yang kemudian harus kita miliki di masa-masa yang susah seperti sekarang ini. Sampai kemudian kita bisa mendengar bisikan atau bahkan suara dari Yesus, seperti waktu itu ia berkata kepada para muridnya, "Ini aku, jangan takut." Hari ini pun Yesus menyapa kita, jangan takut. Allah bersama dengan kita semua dan kita diajak untuk terus beriman di tengah badai yang menerjang kita. Bersama Yesus, badai apapun pasti bisa kita lewati dengan baik. Maka mari terus beriman di tengah badai. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, demikianlah firman Tuhan, dan mari kita memasuki saat hening sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh bumi, marilah kita menyegarkan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita memasuki doa syafaat. Saya hantarkan. Ya Allah, kami sungguh bersyukur atas ibadah yang boleh menguatkan kami semua, mengajak kami untuk terus beriman di tengah badai kehidupan yang menerpa kami. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan akan terus menolong dan menyertai kami. Ya Allah, pada hari ini kami teringat badai kehidupan yang menerpa kehidupan kami maupun sesama kami. Kami mohon Allah memberikan kekuatan dan juga penghiburan bagi keluarga-keluarga yang sedang berduka, ditinggal oleh orang-orang terkasih mereka. Tentu pengalaman kehilangan orang yang terkasih adalah badai kehidupan yang tidak mudah dilalui. Namun kami yakin Allah sumber kekuatan dan penghiburan akan terus menyertai mereka. Kami juga teringat orang-orang yang masih berada di tengah badai berupa sakit penyakit yang mereka derita. Dimanapun mereka dirawat, kami yakin Allah memberikan kekuatan
dan juga penyertaan. Sekalipun bergumul dalam sakit, biarlah iman dan pengharapan kepada Allah dapat terus mekar dalam jiwa mereka, sehingga mereka yang sakit memiliki pengharapan yang pasti atas pertolongan Tuhan. Kami teringat orang-orang yang menjadi korban, baik itu korban kekerasan, korban bencana alam, dan juga korban ketidakadilan dimanapun mereka berada. Tentu mereka adalah orang-orang yang diterpa badai yang berat, termasuk badai pandemi yang berdampak sosial ekonomi. Kami yakin Allah memberikan kekuatan dan penyertaan kepada mereka semua agar boleh sintas dan bertahan di tengah pandemi ini. Ya Allah, kami juga teringat dan mendoakan kehidupan kami masing-masing di tengah keluarga. Mampukanlah kami menjaga keutuhan bahtera rumah tangga kami di saat badai menerpa. Biarlah kami terus terikat dalam persekutuan cinta kasih. Kami sebagai para orang tua berikanlah kemampuan untuk bisa mengasuh anak cucu kami dengan sebaik-baiknya. Kami juga serahkan anak cucu kami yang masih kecil, yang sudah bertumbuh, yang sudah belajar, bekerja, berumah tangga, dimanapun mereka berada. Kami yakin Allah menjaga dan memelihara keberadaan anak cucu kami itu. Ya Allah, kami juga mendoakan persekutuan kami di tengah gereja ini, khususnya GKJ Limpung, baik di induk maupun di pepantan. Biarlah gereja sebagai bahtera juga dapat terus beriman di tengah badai yang menerpa, apapun badai itu. Biarlah kami terus mengingatkan diri dalam persekutuan yang harmonis, yang saling menopang. Biarlah kami terus bersemangat dalam membangun kehidupan pelayanan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ya Allah, kami teringat kehidupan kami di tengah pekerjaan, kehidupan kami di tengah masyarakat, di mana Allah mendorong kami untuk bisa menjadi saksi cinta kasih, kepedulian, dan damai sejahtera. Berikanlah kami kemampuan dan kekuatan agar mampu mempersaksikan kasih Kristus kepada sesama kami. Kami juga mendoakan bangsa Indonesia, pemerintah, para aktivis, para tenaga kesehatan, dan juga relawan, pihak-pihak yang berjuang untuk bisa meredakan pandemi COVID-19 ini. Kami yakin Allah bekerja bersama-sama dengan mereka, sehingga boleh terus bekerja dengan penuh kesungguhan. Kami sebagai warga masyarakat berikanlah kemampuan untuk bisa menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin, sebagai bentuk dukungan kami dan kepedulian kami kepada sesama, khususnya kepada tenaga kesehatan dan juga fasilitas kesehatan yang hari-hari ini mengalami berbagai kesulitan. Ya Tuhan, akhirnya kami juga menyerahkan kepadamu badai kehidupan yang kami alami pribadi lepas pribadi. Kami yakin Allah mengerti dan Allah peduli. Biarlah kami terus Tuhan mampukan beriman teguh di tengah badai kehidupan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita yang akan dilandasi dengan pembacaan dari Mazmur 96 ayatnya yang ke-8 yang demikian firman-Nya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Marilah kita menghaturkan persembahan dengan diiringi Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah persembahan ini kita haturkan pada Tuhan, kami hantarkan. Kembali kami menghadap ke hadirat-Mu Tuhan, mengucapkan puji syukur dan terima kasih. Karena Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami, Tuhan telah menuntun para abdi-abdi sehingga bisa berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini dalam keadaan selamat. Di tengah ibadah ini Tuhan, tidak lupa kami mengaturkan persembahan yang kami ambilkan dari sebagian berkat Tuhan. Untuk itu Tuhan, terimalah dan suci, sehingga persembahan ini benar-benar bermanfaat untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, walaupun dalam mengaturkan persembahan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk memberi ampun. Juga tidak lupa Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang mengaturkan persembahan, kiranya Tuhan tuntun, Tuhan berikan kemampuan, sehingga kami dalam mengaturkan persembahan untuk di hari-hari yang akan datang, kita bisa mengaturkan persembahan yang lebih baik lagi. Semua itu hanya berkat pertolongan Tuhan. Terimalah Tuhan, sucikanlah, sehingga persembahan benar-benar untuk kemuliaan nama-Mu. Demikian Tuhan, seru doa kami. Persembahan yang tidak seberapa ini, kami juga mengaturkan persembahan mingguan, bulanan, persepuluhan, dana abadi, dan sebagainya, yang ada sangkut pautnya dalam kegiatan gerejawi. Terima kasih Tuhan. Semua ini terlaksananya hanya kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita melanjutkan kehidupan kita. Meskipun ada badai yang menerpa, kita jalani dengan penuh iman kepada Allah. Terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian beriman teguh di tengah badai kehidupan, kini dan selama-lamanya. Amin.